Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Zalfa Nadif Sabila. Saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hubungan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian akhir semester yang mata kuliahnya itu adalah ilmu komunikasi. Kalau begitu, cekidot. Pertanyaan pertama. Setelah masa Benjamin Franklin di tahun 1700 sampai 1870, ilmu komunikasi memasuki tahap baru, yaitu mulai diajarkan secara formal di universitas. Orang yang merintis studi tersebut adalah Harold de Lasswell. Kalau begitu, mari kita bahas. Alur sejarah ilmu komunikasi tumbuh melalui yang pertama, publistik yang dipelopori di Jerman, yang kedua, jurnalistik, yang ketiga, retorika. Jurnalistik dan retorika dipelopori di Amerika. Oke, perlu kita ketahui bahwa Benjamin Franklin ini sering dikenal dengan Bapak atau pendiri Amerika. Dan juga beliau banyak menorehkan banyak karya. Salah satunya yaitu menganggap jurnalistik sebagai seni. Setelah masa Benjamin Franklin pada tahun 1870 sampai 1930, itu adalah ilmu komunikasi memasuki tahap baru, yaitu diajarkan secara formal di universitas yang dirintis oleh Robert Ley, yang menyatakan bahwa ilmu komunikasi merupakan ilmu sosial dalam bagian Departemen Bahasa Inggris. Beliau merintis ilmu komunikasi ini di Universitas Washington College. Setelah masa beliau pada tahun 1930 sampai 1950, itu adalah masa Harold de Lasswell. Beliau ini dikenal sebagai politikus yang berada di Amerika, dan juga beliau sering dikenal dengan Bapak Ilmu Komunikasi. Beliau mencetuskan teori komunikasi yang sering kita kenali, yaitu untuk menjawab salah satu pertanyaan. Yang pertama, who, siapa, ataupun bisa disebut dengan komunikator, baik itu individu, kelompok, ataupun secara lembaga. Yang kedua, say what, pesan atau apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga, which channel, in which channel, dalam media apa seorang komunikator menjelaskan pesannya, apakah itu secara tatap muka ataupun secara tidak, yaitu secara elektronik ataupun secara cetak. Yang keempat, to whom, untuk siapa pesan ini disampaikan, apakah itu untuk individu, kelompok, atau lembaga. Dan yang terakhir, efek. Efek dari sini adalah bagaimana seorang komunikasi kepada komunikan agar terjadi suatu dampak yang ditimbulkan. Nah, begitulah suatu teori Harold de Lasswell. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu komunikasi pas diajarkan secara formal di universitas itu dirintis oleh Robert Ley di Universitas Washington College. Sedangkan Harold de Lasswell itu adalah seorang bapak teori ilmu komunikasi yang secara terkenal di kalangan kita semua. Pertanyaan selanjutnya. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Kitalah yang memberi makna pada lambang. Maka komunikasi pada prinsip ini termasuk pada suatu proses simbolik. Kalau begitu, mari kita bahas. Seorang ahli, Ernest Cassirer, menyebutkan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuannya dalam menggunakan simbol. Lambang atau simbol adalah suatu pesan yang untuk penunjuk kepada sesuatu yang lain yang berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun lambang ataupun simbol memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lambang atau simbol yang bersifat sembarang, mana suka atau sewenang-wenang. Contoh,
hewan yang berkokok itu adalah ayam. Telah disepakati bahwa pasti yang berkokok itu hewannya ayam. Yang kedua, lambang pada dasarnya tidak memiliki makna, namun kitalah yang memberikan makna serta kata-kata yang berada di pikiran kita. Contoh, ya, sebagian orang mengatakan bahwa suara berkokok itu menunjukkan pukul 5 pagi. Namun, sebagian orang menyatakan bahwa suara yang berkokok itu menunjukkan pukul 6 pagi. Nah, perlu kita ketahui bahwa lambang itu makna dari pikiran kita. Ada yang berpikir bahwa suara kokokan itu pukul 5, ada yang berpikir bahwa suara kokokan itu jam 6 pagi. Itu sesuai dengan makna dan pikiran kita yang disepakatinya sebagian orang. Yang ketiga, lambang bersifat variasi. Lambang ini atau simbol bisa berubah dari waktu ke waktu atau zaman ke zaman. Contoh, pada zaman dulu, yang melambangkan orang kaya adalah memiliki rumah gedong atau bisa disebut rumah yang memiliki bata. Namun, seiring berjalannya waktu, perumpamaan orang kaya atau simbol dari orang kaya itu dihilangkan karena sudah berjalannya waktu serta budaya itu dihilangkan. Pertanyaan selanjutnya. Teori kognitif menjelaskan suatu organisme dirangsang oleh stimuli luar, maka orang cenderung akan memberi reaksi. Kalau begitu, mari kita bahas. Teori ini dinamakan operant conditioning yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi behavioristik yaitu B.F. Skinner tahun 1957. Teori ini menekankan pada rangsangan stimulus dan tanggapan respon, yang dimana teori ini menyatakan bahwa suatu organisme dirangsang oleh stimuli dari luar, maka orang cenderung memberi reaksi. Contoh, seorang anak yang malas belajar, orang tuanya melakukan perjanjian kepada anak tersebut jika nanti hasil ujian apabila nilainya sempurna, maka dia akan diberikan sepeda. Nah, perlu kita ketahui bahwa organisme di sini adalah seorang anak. Stimuli dari luarnya yaitu berupa penghargaan sepeda. Maka anak ini akan bereaksi yaitu dengan giat belajar. Teori kognitif dikembangkan oleh Noam Chomsky yang menekankan kompetensi bahasa pada manusia itu lebih dari apa yang dipikirkan. Teori kognitif dikembangkan oleh Noam Chomsky yang menekankan bahwa kompetensi bahasa pada manusia lebih dari apa yang diperkirakan, serta kemampuan berbahasa yang ada pada manusia itu karena bawaan biologis yang dibawa dari lahir. Contohnya adalah seorang guru memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan dasar-dasarnya, serta memberikan ruang diskusi kepada anak-anak yang dimana kemampuan berbahasa mereka itu banyak. Jadi di ruang diskusi itu mereka mampu mensosialisasikan apa pemikiran dan bahasa yang akan diutarakannya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Kalau begitu, apakah tatapan mata itu termasuk nonverbal? Mari kita bahas. Komunikasi nonverbal adalah suatu proses transmisi pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa menggunakan kata-kata atau simbol huruf. Biasanya, komunikasi nonverbal itu dengan kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, kinesik. Kinesik ini adalah gerakan, baik itu gerakan tubuh secara
menyeluruh atau hanya bagian tertentu. Contoh, seorang yang mengangkat bahu itu menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Yang contoh nomor 2, ketika dia menggaruk tekuk yang di sini menunjukkan bahwa dia sedang tidak percaya diri atau gugup. Komponen nomor 2 adalah prosemix. Prosemix adalah bagaimana orang menggunakan ruang fisik untuk menyampaikan pesan. Contoh, orang yang jaraknya dekat, kita berinteraksi dalam jarak yang dekat, cenderung suaranya kecil atau suaranya rendah. Sebaliknya, jika jaraknya jauh, kemungkinan kita untuk volumenya dibesarkan gitu. Terus komponen nomor 3 yaitu okulesik. Okulesik ini adalah penggunaan kontak mata dalam komunikasi nonverbal. Bisa dipengaruhi beberapa faktor oleh bisa lingkungan dan juga pesan dari komunikasi tersebut. Contoh, ada dua orang teman A dan B. A dan B ini sedang main HP. Salah satu teman dari A ini menunjukkan HP-nya atau story IG crush-nya si B. Otomatis si B membesar pupil matanya tanpa dia menggunakan kata-kata. Hal ini menunjukkan bahwa dia membesar pupil matanya, dia tertarik dengan story IG dari si A gitu. Yang nomor 4, komponen nomor 4 itu adalah kronemis. Kronemis ini adalah penggunaan waktu. Contoh, seorang narasumber yang diundang dalam acara seminar. Tentu narasumber ini akan menggunakan waktunya untuk berkomunikasi secara efektif dan efisiensi, terlepas dari waktu dan juga isi materi. Komponen yang terakhir, yang nomor 5, itu adalah haptis. Haptis ini adalah sentuhan. Contoh, ketika ada teman yang menangis, kita pasti cuma peluk doang, peluk aja, tanpa berbicara apapun. Itu adalah suatu komunikasi non-verbal. Jadi pada hakikatnya, semakin besar minat seseorang terhadap suatu objek, maka besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal itu benar adanya dan disebut dengan komponen okulesik. Pertanyaan selanjutnya, jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Maka dari itu, mari kita bahas. Mengapa seorang komunikator harus mengenal dirinya sendiri? Seorang komunikator adalah seorang yang inisiatif paling awal dalam proses komunikasi. Dia yang harus tahu lebih awal tentang kesiapan dirinya, pesan apa yang nanti akan disampaikan, hambatan yang mungkin akan terjadi, serta halayak dari suatu penerima pesan itu akan seperti apa. Jika komunikator tidak mengetahui dirinya sendiri, kemungkinan besar berjalannya suatu komunikasi itu tidak stabil. Jadi alangkah lebih baiknya dan memang seharusnya seorang komunikator itu harus mengenal dirinya sendiri, baik itu kelebihan maupun kekurangan, agar terjadinya proses komunikasi yang stabil dan berjalan lancar. Tentu juga seorang komunikator harus memiliki kredibilitas. Kredibilitas ini adalah seperangkat kelebihan yang dimiliki seorang komunikator. Aristoteles mengatakan bahwa seorang komunikator harus memiliki etos, pathos, dan logos. Etos adalah suatu karakter dari kepribadian seorang komunikator sehingga dia dapat dipercayai, atau singkatnya dia memiliki sifat jujur. Pathos adalah kemampuan emosi dalam pendengaran. Seorang komunikator tentu harus memiliki controlling emosi dalam pendengarannya serta ucapannya. Yang ketiga, logos. Logos adalah argumentasi dari seorang komunikator itu tentu harus kuat dan nantinya akan dipertanggungjawabkan. Lalu,
seorang komunikator harus memiliki kekuatan dan uang. Kekuatan adalah kepercayaan. Jikalau seorang komunikator ingin mempengaruhi orang lain, maka dia harus punya kekuatan dari setiap argumentasi yang akan nanti dilontarkannya atau pesan yang akan disampaikannya. Dan adapun uang itu bisa diibaratkan sebagai kekuasaan. Jika seorang komunikator memiliki kekuasaan, maka seorang komunikan atau pendapat yang nanti disampaikannya itu lebih dipercayai karena seorang komunikator ini memiliki kekuasaan. Jadi pada dasarnya komunikator memang harus sebelum memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang, harus memiliki kepercayaan serta mengetahui dirinya sendiri, baik itu kelebihan, kekurangan. Komunikator juga harus memiliki kredibilitas atau suatu kelebihan yang dimilikinya yang dapat diterimanya. Lalu harus memiliki kekuatan atau kepercayaan dalam setiap argumentasinya. Lalu yang terakhir uang, yang bisa disebut dengan kekuasaan, yang dimana komunikator yang dimana pendapatnya mampu diterima dengan baik dan banyak oleh halayak yang lain karena memiliki kekuasaan. Tertawa adalah komunikasi, bukan hanya sekedar reaksi. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.